Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi algoritma Dijkstra, mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampu Ibu Naim Rohmawati, Eskom MT. Hari ini saya akan memperkenalkan juga anggota saya. Yang pertama ada Apin dengan nomor NIM terakhir 013, ada Windy Aditya Ningrum dengan nomor NIM terakhir 019, ada Koirul Iba dengan nomor NIM terakhir 059, dan yang terakhir saya, Agatha Brownriati, dengan nomor NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu apa sih itu graf. Definisi graf. Menurut Harjo pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E, di mana V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertis pada G, sedangkan E adalah himpunan rusuk atau H pada G yang menghubungkan sepasang simpul. Maka himpunan simpul pada G itu dinotasikan sebagai V dan himpunan rusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi G itu sama dengan V, E. Menurut Bapak Siang pada tahun 2002, beliau mengatakan suatu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, di mana himpunan simpul-simpul itu tidak kosong dan himpunan garis-garis. Jadi suatu graf G itu adalah pasangan himpunan V dan E dituliskan G sama dengan V, E, dan V adalah suatu himpunan berhingga dan E adalah suatu himpunan rusuk yang bersisian dengan V. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sejarah teori graf. Seperti pada gambarnya, teori graf ini mulai dikenalkan oleh matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg tahun 1736, yang dimana di kota Königsberg ini mengalir sungai Pegel. Di sungai mengalir terdapat dua pulau, dan diantaranya itu terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatan tersebut ada 7 buah. Nah, dari penemuan ini, pengungkapan misteri jembatan ini, maka adanya presentasi graf di mana dibagi dua. Yang pertama tentang penyataan daratan tentang simpul atau vertex, ada sisi H yang dinyatakan sebuah jembatan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi graf. Graf sendiri itu adalah bagan yang memuat informasi yang dipresentasikan secara tepat. Nah, fungsinya dari graf itu apa sih? Gunanya apa sih? Untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Tujuan graf adalah untuk visualisasi objek agar lebih mudah dimengerti para penonton hari ini. Lanjut, tentang istilah pada graf. Ada 7 ya istilahnya pada graf. Yang pertama ada adjacent, ada graf kosong, ada graf berarah, tidak berarah, ada titik ujung, ada loop, ada garis paralel, ada titik tracing. Yang pertama, di adjacent ini titik yang dikatakan terhubung jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Jadi itu ada penyambungnya, tidak tiba-tiba langsung bersatu. Yang kedua, graf kosong, di mana grafnya tidak mempunyai titik, jadi tidak beraturan gitu. Terus yang ketiga ada graf berarah, di mana grafnya itu memiliki semua garisnya itu berarah. Yang keempat ada graf tidak berarah, grafnya itu semuanya garisnya tidak berarah. Kebalikannya di nomor 3. Yang kelima ada titik ujung, di mana garisnya itu berhubungan dengan satu atau dua titik. Gitu. Yang keenam ada loop, garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Yang ketujuh ada garis paralel, di mana dua garisnya ini berbeda, tapi dihubungkan untuk pada titik yang sama. Gitu. Yang terakhir ada titik tracing, di mana titik ini tuh tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Ibad. Silahkan. Baik, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digunakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana atau biasa disebut simple graph dan graf tidak sederhana.
Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai loop dan sisi rangkap. Sisi rangkap dari suatu graf adalah jika dua titik yang dihubungkan oleh lebih dari satu sisi. Sedangkan yang disebut dengan loop adalah suatu sisi yang menghubungkan suatu titik dengan titik lainnya. Contoh dari graf sendiri ini seperti pada gambar tersebut. Yang kedua ada graf tidak sederhana, unsimple graph. Graf tidak sederhana merupakan yang memiliki sisi ganda, multiple edge, dan gelang atau loop. Graf tak sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda, multigraph, dan graf semu. Graf ganda. Graf ganda adalah graf yang mengandung isi ganda. Sisi ganda menghubungkan satu simbol dengan dua atau lebih sisi, serta tidak mengandung gelang atau loop. Selain itu, graf ganda juga dapat didefinisikan sebagai G sama dengan VI, yang terdiri dari himpunan tak kosong simpul dengan E adalah himpunan ganda, multiset, yang memuat sisi ganda. Contoh dari graf ganda ini seperti pada gambar tersebut. Graf semu yaitu graf yang mengandung gelang atau loop, berbeda dengan graf ganda yang tidak boleh memiliki gelang atau loop. Graf semu dapat memiliki sisi ganda. Graf ini lebih umum dibandingkan dengan graf ganda karena dapat dihubungkan ke dirinya sendiri. Contoh dari graf semu ini seperti pada gambar tersebut. Berdasarkan jumlah simpul dalam graf dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu graf berhingga dan juga graf tidak berhingga. Graf berhingga yaitu graf yang memiliki simpul tersendiri dari double N buah. Dengan kata lain, simpul graf berhingga yaitu double N kurang lebih dari infinity. Dan contohnya seperti berikut. Kemudian ada graf tidak berhingga. Graf tak terhingga yaitu graf yang jumlah simpulnya tak terhingga. Dengan kata lain, grafnya terdiri dari simpul berjumlah double N sama dengan infinity. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berdarah, yaitu graf yang tidak memiliki orientasi arah. Pada graf tak berarah, jadi W sama W, double V sama dengan double V, W. Merupakan pasangan sisi yang sama. Kemudian graf berarah, direct graph or digraph. Graf berarah yaitu graf sisinya yang memiliki orientasi arah. Sisi yang memiliki arah biasa disebut dengan busur atau arc. Pada graf berarah, W, double V, dan double V, W menyatakan dua busur yang berbeda, sehingga dapat ditulis W, double V tidak sama dengan double V, W. Pada busur W, double V, simpul W dinamakan simpul asal, sedangkan simpul double V dinamakan simpul terminal. Pada graf berarah diperbolehkan terdapat gelang atau loop, sedangkan pada sisi yang ganda tidak diperbolehkan. Jenis-jenis graf. Berikut adalah tabel-tabel untuk jenis-jenis graf. Graf yang pertama terdapat graf sederhana yang memiliki sisi yang berarah. Pada graf ini, sisi ganda maupun sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang kedua terdapat graf ganda yang memiliki sisi tak berarah. Graf ini, sisi ganda diperbolehkan tetapi sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang ketiga terdapat graf semu yang memiliki sisi yang tidak berarah. Pada graf ini, sisi ganda maupun sisi gelang diperbolehkan. Yang keempat terdapat graf berarah yang memiliki sisi yang berarah. Graf ini, sisi ganda tidak diperbolehkan, tetapi sisi gelang diperbolehkan. Yang terakhir, graf ganda berarah. Pada graf ini, sisi ganda maupun sisi gelang diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indi Aditya Ningrum. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada graf. Graf ini biasanya digunakan dalam mempresentasikan rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, mempresentasikan interaksi protein, dan jaring-jaring makanan. Next, setelah membahas tentang graf, selanjutnya adalah memasuki materi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek short spread problem.
untuk sebuah graf berarah directed graph. Algoritma ini ditemukan oleh Edgar Dijkstra, yaitu seorang ilmuwan komputer asal Belanda yang mempublikasikan algoritma Dijkstra ini pada tahun 1959 pada sebuah jurnal Numerics Mathematics yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Sedangkan Dijkstra ini sendiri merupakan varian dari algoritma dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah terkait pencarian lintasan terpendek, yang dimana lintasan terpendek adalah jalur dengan panjang terkecil dari simpul A sampai Z dari graf berbobot, yang dimana nilai graf berbobot ini adalah bilangan positif dan tidak dapat melewati simpul negatif. Namun, jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity, tak hingga. Node digunakan dalam algoritma Dijkstra karena algoritma Dijkstra ini menggunakan graf berarah untuk menentukan rute lintasan terpendek. Next. Selanjutnya, tujuan dari mencari lintasan terpendek ini adalah lintasan terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi. Permasalahan lintasan terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah dapat menyelesaikan masalah optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Menurut Andrew Goldberg, yaitu seorang peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan, ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Menurutnya, jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Apin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah perhitungan jarak terpendek pada sebuah graf yang memiliki 8 simpul berbobot. Nah, di sini terdapat tabel, yang di dalam tabel ada huruf V, yang dimana huruf V secara horizontal adalah jarak simpul, sedangkan huruf V secara vertikal adalah simpul yang sedang kita tuju. Pada awalan ini terdapat simpul A, yang dimana simpul A menuju simpul A memiliki nilai 0, simpul A menuju simpul B memiliki nilai 2, simpul A menuju simpul C memiliki nilai 3, simpul A menuju simpul D memiliki nilai 8. Untuk simpul A menuju simpul E dan F dan G itu tidak dapat terhingga, sehingga di sini kita dapat menulis dengan simbol infinity. Selanjutnya kita memberi tanda hijau pada simpul yang kita tuju. Lalu kita mencari nilai yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil adalah 2, terdapat yang ada pada simpul B. Simpul tujuan kita selanjutnya yaitu simpul B. Nah, simpul B ini terhubung dengan simpul E dengan jarak 10 ditambah 2, yaitu 12. Untuk simpul-simpul yang tidak dituju dengan simpul B, yaitu simpul C, D, F, dan G, kita dapat langsung menurunkan nilai yang ada di kolom atasnya. Selanjutnya, kita mencari nilai yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil yaitu 3, terdapat pada simpul C. Simpul tujuan kita selanjutnya yaitu simpul C. Nah, pada simpul C ini dia saling terhubung dengan simpul F yang memiliki jarak 5 ditambah 3, yaitu 8. Simpul C ini tidak terhubung dengan simpul D, E, dan G. Oleh karena itu, kita bisa memberikan nilai dari kolom yang di atasnya. Selanjutnya kita mencari nilai yang terkecil. Di sini kan ada 2 nilai yang terkecil, yaitu 8. Nah, kita bebas bisa memilih salah satu simpul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih simpul D sebagai simpul tujuan selanjutnya. Simpul D ini terhubung dengan simpul F dan simpul E, yang dimana jarak simpul A, D ke F yaitu 11. Nah, 11 ini kan lebih besar dari 8 ya. Oleh karena itu, kita harus menuliskan nilai yang terkecil, yaitu 8. Selanjutnya, kita memilih nilai yang terkecil lagi. Di sini nilai 8 yang terdapat pada simpul F.
simpul F hanya terhubung oleh simpul G. Nah, sebelum simpul F ini kan terdapat dua simpul yang saling terhubung. Kita bisa mencari jarak yang terkecil. Di sini simpul A, D, F memiliki jarak 8 ditambah 3, yaitu 11. Sedangkan simpul A, C, F memiliki jarak 8. Nah, kita bisa menambahkan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu simpul E. Simpul E ini berdekatan dengan simpul G, yang dimana sebelum simpul E ini ada dua simpul yang saling berdekatan, yaitu simpul B dan simpul D. Kita memakai cara yang sebelumnya, yaitu dengan mencari jarak yang terkecil. Pada kali ini jarak A, BE, dan A, DE memiliki jarak yang sama, yaitu 12. Tambah 2, yaitu 14. 14 lebih besar dari 12. Nah, kita bisa taruh langsung nilai 12 ini. Selanjutnya yaitu simpul G. Nah, ini sudah ada di ujung simpul tujuan. Untuk mencari jalur terpendek, simpul G ini sebelumnya terhubung dengan simpul F. Sedangkan simpul F sebelumnya terhubung dengan simpul C. Sedangkan simpul C ini sebelumnya terhubung dengan simpul A. Dengan demikian, sudah ditemukan jalur terpendek, yaitu A, C, F, dan G. Dengan jarak terpendek dari A ke G adalah 3 tambah 5 tambah 4, sama dengan 12. Baik, kita sudah ada di ujung presentasi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek pada sebuah graf berarah, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Edgar Dijkstra pada tahun 1959. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.